worship you in spirit and in truth. Happy Sunday teman-teman. Happy Sunday. Oke. Sebelumnya aku mau ajak teman-teman buat maju ke depan. Yang cowok-cowok udah bagus, duduknya agak depan ya. Ya Philip nih yang lagi sendiri boleh maju nih ke depan, ke sebelah Koko Hansel. Terus teman-teman ya cewek-cewek maju yuk. Ayo kalian berempat. Meta, Stefanesa, Tifa, Jesslyn. Maju satu aja. Oke, thank you teman-teman. Dan aku juga mau mempersilahkan teman-teman buat ke toilet dulu. Kalau kalian mau ke toilet, kalian boleh ke toilet sebelum ibadah supaya nanti bisa lebih fokus ibadahnya. Terus teman-teman juga boleh silent HP-nya sekarang buat yang lagi buka HP. Kalian boleh silent HP-nya supaya kita lebih fokus ya ibadahnya. Dan kita sama-sama sepakat juga buat kita nggak main HP, nggak lihat-lihat HP-nya pada saat ibadah berlangsung dari awal sampai akhir nanti. Teman-teman, mari kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam keheningan. Happy Sunday teman-teman remaja. Happy Sunday. Oke, kurang semangat dikit. Sekali lagi ya. Happy Sunday teman-teman remaja. Happy Sunday. Oke, Happy Sunday. Coba teman-teman sapa dulu teman-teman di kanan dan kirinya kayak Happy Sunday gitu. Nah, kayak hai, kasih dada-dada atau tos gitu. Oke, udah ya. Happy Sunday Wilson dan Phoebe. Oke. Teman-teman, Tuhan itu juru selamat kita. Setuju gak? Pasti setuju dong. Oke. Aku yakin kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus merupakan juru selamat bagi kita semua. Maka dari itu mari kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan sukacita. Selamat langit bumi, aku kekasihnya. Haleluya, nyanyilah para malaikat,
segala kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Oke, teman-teman. Teman-teman sekarang boleh ambil posisi ternyaman kalian buat menyembah Tuhan. Sambil mari kita mengingat kembali betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan aku yakin kita masih ada di sini. Kita datang hari ini untuk ibadah, itu juga merupakan salah satu bentuk dari kasih Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita. Maka dari itu, mari kita angkat suara kita. Kita menyanyikan lagu ini sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Kenyataanmu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan. Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan. Yesus, Kau terindah. Kau terindah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mengingat lagi kebaikan Tuhan, dan mari kita juga mengakui segala dosa-dosa kita yang kita lakukan dan dosa yang menyakiti hati Tuhan ataupun hati sesama kita. Sekarang kita sedang di dalam masa Prapaskah. Dan Paskah itu mengingatkan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita sampai Ia rela menjadi manusia dan mati untuk kita semua. Tuhan Yesus telah menyurahkan darah-Nya untuk menebus dosa masing-masing dari kita. Maka dari itu, mari kita dengan sungguh-sungguh untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. bersatu di dalam doa. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa setiap kami adalah manusia yang berdosa. Seringkali kami menyakiti hati Engkau ya Tuhan, dan mungkin juga kami menyakiti hati sesama kita. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah layakkan kami untuk datang hari ini kepada Engkau lagi. Kami boleh beribadah, kami boleh berkumpul juga Tuhan bersama teman-teman kami. Dan kami berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau saja yang mengampuni setiap dosa-dosa dari kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita nyanyikan
ini sebagai bentuk ungkapan syukur kita karena baiknya Tuhan, dan setiap kita boleh dengan sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, Rama bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Rama bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh jalan di bawah saudaranya, saudaranya. Pun aku yang penuh jalan di bawah saudaranya. Teman-teman, aku ajak untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Karena Yesus Kristus telah memberikan keselamatan bagi kita, mari kita mengucap syukur kepada Allah kita memuji Tuhan dengan sukacita. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah
bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh apapun, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oke. Hari ini sebentar lagi kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Aku mau nanya nih sama Vivi. Tema hari ini apa nih, Viv? Apa ya? Vivi ingat gak? Oke. Tema hari ini malas gitu. Oke. Nah, tema hari ini itu tentang kemalasan ya, teman-teman. Aku yakin teman-teman di sini, kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya malas. Entah malas belajar, malas bersosialisasi, malas nugas, malas ke gereja, banyak pokoknya malas-malas yang lainnya. Iya atau enggak, teman-teman? Oke. Dan aku yakin juga setiap kita pasti tahu kalau malas itu bukan hal yang baik. Tapi kenapa ya malas itu bukan hal yang baik? Nah, jawabannya akan dijelaskan oleh Pendeta Gabriela Natania. Maka dari itu, mari kita siapkan hati kita siapkan juga pikiran kita datang dengan kerinduan hati untuk mau belajar dan mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my
selamat pagi semuanya. Kenapa sepi banget? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Iya, baik. Terima kasih lampunya dinyalakan supaya tidak mengantuk gitu ya. Kita mau masuk dalam pelayanan firman, tapi izinkan saya memperkenalkan diri karena ini pertama kali saya berkhotbah di KR Perniagaan. Nama saya Gabriela. Gabriela Natania, saya pendeta dengan basis pelayanan di GKI Kalideres. Ada yang pernah ke Kalideres? Belum pernah? Ada yang tahu Kalideres di mana? Pernah ke Bandara Soekarno-Hatta? Yes, dekat situ Kalideres gitu ya. Kami gerejanya di Citra 2. Jadi kalau kamu lewat Dan Mogot, terus kan ujung-ujungnya ke Tangerang gitu ya. Nah, ini ada Dan Mogot yang ada gajah-gajahnya masuk ke situ. Nah, kira-kira di daerah situlah gereja kami gitu ya. Jadi, terima kasih untuk kesempatannya. Bersyukur juga melihat KR Perniagaan yang banyak. Ini sebenarnya masuk hari libur, kira-kira gitu ya. Kalau di gereja kami karena nggak banyak orang, jadi digabung remajanya hari ini. Tapi ternyata kalian beribadah sendiri dan jumlahnya lumayan banyak. Maka puji Tuhan, ada yang tidak malas ke gereja. Ada yang tetap memberi diri untuk memuliakan Tuhan. Oke, sebelumnya kita mau doa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah untuk kemurahan-Mu, kami diberi kekuatan, kami diberikan kesehatan, kami digerakkan di tengah hari libur kami untuk datang ke rumah Tuhan dan untuk beribadah kepada-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Allah. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga dalam kerendahan hati kami mau bersama-sama mendengarkan suara kasih-Mu, dan di sanalah kami mau menerima teguran ini sebagai satu hal yang baik, agar kami boleh melanjutkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Pakailah hamba-Mu ini ya Allah dalam segala keterbatasannya, agar mampu menyuarakan kasih-Mu pada kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita membaca bersama-sama dari Amsal 6. Slide-nya boleh Yes. Temanya malas kita mau sama baca dari Amsal 6. Semua pegang Alkitab. Teman-teman pegang TB1 apa TB2? TB1, it's okay, nggak apa-apa. Kita mau baca gantian ya. Saya ayat yang 6, teman-teman semua ayat yang ke-7, dan kita gantian sampai ayat 11. Sudah semua? Oke, saya baca ya. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Demikianlah firman Tuhan, berbagi kita yang mendengarkannya, yang memeliharanya, juga yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Oke, kita mau sama-sama melakukan survei, boleh dibuka Mentimeternya. Silahkan teman-teman ambil handphone, bawa handphone. Gak mungkin gak bawa ya. Silahkan buka handphone, silahkan buka mentimeter.com. Oke. Silakan masukkan kode di atas, ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah gitu ya, ada kotak bulat. Nah, masukkan kode yang di atas itu. 7660325. Saya boleh dapat mic wireless aja nggak? Oke, sudah masuk? Sudah semua? Belum? Oke, silakan login. Cek, oke, silahkan login 76690325, klik join.
7669 0325. Sudah? Mentimeter. Oke, silakan diisi ya. Ada 3 pertanyaan. Ini yang pertama dulu, slide pertama. Menurut kamu, kamu itu pemalas atau tidak? Yang A, iya lagi. 3, enggak dong. Oke, silakan diisi sejujur-jujurnya. Karena namamu tidak ada ya. Bebas isi sejujur-jujurnya. Iya lagi. Enggak dong. Ada berapa di sini partisipan kita? 34, 36, 37 masih bertambah. 38, 39. Ada 50 nggak di ruangan ini? Ada ya harusnya. Mentok di 40, udah semua isi? Ada yang belum? Iya lagi. Sudah? Oke. Oh, masih ada 41. 42. Ya, berarti kita bisa simpulkan 85%. Kita semua adalah pemalas. Bukan kata saya ya, kita isi masing-masing. Oh, masih ada 44. Udah belum? Ada yang belum? Udah? Oke, next slide. Mengapa kamu menilai dirimu sebagai pemalas atau bukan pemalas? Tadi kan jawabannya gitu kan? Iya lagi, enggak dong. Nah, kamu kasih alasan. Kenapa kamu jawab kamu iya? Atau kenapa kamu tidak mendefinisikan dirimu sebagai pemalas? Enggak lah, gue nggak malas. Oke. Silakan tulis, ini jawaban bebas. Ketik. Sering menunda-nunda hal, oke. Mengerjakan sesuatu sesuai mood, oke. Kebanyakan santuy, oke. Mau melakukan sesuatu tapi motivasinya hilang, oke. Tergantung malas apa dulu nih. Ini aja ngetiknya malas. Makasih kejujurannya. Menunda, oke. Selalu berpikir dan melakukan apa yang bisa dilakukan. Oh, ini berarti yang bukan pemalas ya. Mantap. Ya malas aja, tapi tetap dikerjain. Oke, bagus. Malas sih, tapi terpaksa. Intinya malas aja sih, sering nunda-nunda. Karena nggak mood, liburan aja ada kerjaan. Karena saya suka menunda-nunda pekerjaan tugas, baru mengerjakannya H-1. Ini orang yang SKS nih, sistem kebut semalam. Karena saya malas, tergantung juga malas dalam apa. Kalau main HP sih nggak malas ya. Oke. Tergantung ya. Nunda kerjaan, karena suka main HP, jadi saya malas. Oke, bisa. Kalau malas akan membuat kita tidak maju. Woi, siapa nih ngisi? Si paling semangat, siap. Karena apa? Udah lelah di sekolah, di rumah jadi males. Oke lah ya, oke lah, masih bisa diterima. Capek aja jadi males, oke. Berusaha produktif atau lakuin hobi kalau bisa. Oke, kesini aja bawa laptop, maksudnya apa ya? Oh, maksudnya berarti Anda tidak pemalas ya? Kemanapun Anda bekerja. Oh, baik. Ya begitu, oke, gitunya gimana? Terus, kenapa enggak? Kenapa enggak apanya? Saya juga jadi bingung. Liburan aja ada PR sama kerja kelompok. Aduh, ini bener-bener ya, guru-guru tercinta kita. Kalau menunda-nunda nanti akan tambah banyak kerjaan dan makin pusing. Sip, keren banget. Udah? Kayaknya 44 pas ya, tadi juga 44. Oke, next ke pertanyaan ketiga, yang terakhir. Menurut kamu, nah ini pamungkas, boleh nggak orang Kristen merasa malas? Apa alasannya? Kalau boleh, kenapa? Kalau tidak boleh, kenapa? Silahkan, bebas jawab. Kenapa nggak ada yang jawab? Menurut
Menurut kamu boleh nggak? Ayo, Mbak, tulis aja dong. Kamu orang Kristen toh? Masih Kristen kan? Gak boleh, soalnya tadi dibilang gak boleh. Emang siapa yang bilang gak boleh? Boleh, namanya juga manusia, bukan nabi boy, oke. Bolehlah, kan kita manusia. Gak boleh, males pangkal miskin, woi ini keren nih. Males pangkal miskin, tidak, karena di Alkitab dikatakan tidak boleh. Enggak ada kata malas untuk Tuhan, asik, keren banget. Gak boleh, karena di Alkitab bilang gak boleh. Merasa malas itu manusiawi, tapi tetap bermalas-malasan adalah dosa, karena tidak melakukan apa yang baik, meskipun tahu adalah dosa. Woi keren. Jangan nanya gua, nanya siapa dong gua? Kata mama nggak boleh, oke anak mama. Nggak boleh karena nggak ada kata malas buat Tuhan. Iya, tidak boleh karena Tuhan yang sudah memberikan anugerah kehidupan, jadi jangan sia-siakan hidup kalian, good. Nggak boleh di Amsal 6 ayat 9 aja kesindir, aduh. Bagus. Tidak boleh karena itu dosa, bahkan masuk 7 deadly sin, wah bener banget ya. Itu berarti dia, wow, keren nih. Malas ibadah, baca Alkitab, saat teduh, berdoa, kita tidak boleh malas ibadah buat Tuhan Yesus. Oke. Gak boleh karena malas berarti gak menggambarkan Tuhan. Sih, ya, keren banget. Boleh gak ya? Kok nanya balik sih? Rasa malas perasaan sewajarnya manusia, namun tetap termasuk dosa. Tidak boleh karena di Alkitab dijelaskan contohnya seperti semut yang bijaksana. Mantap. Cukup 29, ini sisanya kemana tadi 44? Bingung? Ada yang masih mau jawab? Jadi terbagi dua, ada yang bilang boleh, ada yang bilang wajar sih, tapi nggak boleh sebenarnya. Gitu ya. Ada yang bilang based on Alkitab itu tidak boleh. Tadi aja kesindir sama bacaan Alkitab kita. Cukup, masih ada yang ngisi? Netral. Netral ini maksudnya apa nih? Gak boleh. Secara sifat asli manusia sebenarnya rasa malas itu normal. Tapi jika dilihat dari sudut pandang Alkitab, kita diajak untuk bekerja keras dan tidak jadi pemalas, maka tidak seharusnya kita malas. So, ini keren nih, calon pendeta. Siapa yang ngisi? Boleh karena semut aja tidur saat musim dingin. Iya, tapi musim panasnya dia bekerja terus. Oke, cukup. 31. Ya. Oh, 31 loh itu. 31 yang like 3 nggak suka pertanyaannya. Kenapa? Oh, mungkin rata-rata ya. Tadi kan sebenarnya yang sebelumnya 44 ya. 44. Cuma ini yang 31. Iya. Oh, I see. Oke. Cukup ya. Akhirnya kita tahu ya. Ternyata kita punya gambaran yang berbeda tentang apa itu malas. Teman-teman mungkin punya versi masing-masing. Boleh dong, aku kan manusia. Tapi kata Alkitab nggak boleh. Nah sekarang sebagai anak Tuhan yang mana yang harusnya saya ikutin? Gitu ya. Kita mau lihat slide kita. Pertanyaannya, malas itu apa sih? Gitu ya. Di dalam kekristenan, apa kata ajaran kita tentang malas? Malas itu adalah salah satu dari 7 dosa maut, apa aja? Udah pernah dibahas belum di sini? 7. Yang paling kalian ingat apa? Apa? Gak kedengeran? Selain malas apa? Pride. Oh, apa itu? Keangkuhan, kesombongan, tinggi hati, apa lagi? Las itu apa? Hawa nafsu, apalagi? Serakah, greed gitu ya, apalagi? Envy, cemburu, apalagi? Saya nggak hafal 7, tapi nanti kamu googling, ada 7. Gitu ya. Ini salah satu teologinya teman-teman kita, gitu ya, dari gereja Katolik. Yang mengatakan ada 7 dosa yang mematikan. Tapi kalau pemahaman kita ingat ya, gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Dosa itu dosa. Jadi jangan pernah bilang, ini kan dosa kecil kak, santai aja dilakuin. Enggak.
Dosa is dosa, gitu ya. Tapi mereka mau bilang bahwa ada 7 akarnya, kira-kira gitu ya. Salah satunya adalah malas. Kenapa? Karena malas itu bisa berakar kemana-mana, kira-kira gitu ya. Membuat dirimu menjadi orang-orang yang harusnya kamu bisa menjadi berkat, berkarya gitu ya, menjadi anak muda yang keren. Tapi karena rasa malas, kamu menjadi sia-sia. Kalau kamu baca kitab Amsal, ada lebih dari 5 kata malas yang dipakai oleh Raja Salomo untuk menuliskan pesannya kepada kita semua. Berulang kali kata malas disebut. Mau ngomong apa sih? Dia mau bilang bahwa itu sebagai satu penyakit yang banyak terjadi. Hampir semua orang pernah merasakannya, dan kita harus aware pada sekecil apapun rasa malas, karena dari yang kecil bisa berujung menjadi besar. Dan itu artinya Allah tidak berkenan kepada rasa malas. Jadi kalau pertanyaannya ditanya boleh atau nggak boleh, jawaban kita nggak boleh. Pada dasarnya nggak boleh. Karena sekecil apapun rasa malas, itu artinya ada niatmu untuk tidak bekerja. Padahal kita semua sebagai anak Tuhan dipanggil untuk giat bekerja. Pertanyaannya, apa sih definisi dari malas itu? Kalau kamu buka KBBI, malas itu artinya tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Kalau menurut Oxford Dictionary, unwilling to work sama gitu ya, or use energy. Jadi you merasa aku nggak mau deh pakai tenaga gue. Sayang banget save energy, padahal nggak pernah ngapa-ngapain. Kerjanya tidur, kerjanya istirahat, kerjanya melipat tangan dan lain sebagainya. Bahkan Amsal bilang apa? Menurut Amsal, orang yang malas itu seperti pintu berputar pada engselnya. Tahu ya, pintu itu punya engsel kan? Gunanya apa sih engsel? Supaya pintu itu cuma ngek gitu ya, terus nanti balik lagi ngek gitu kan? Dia nggak akan kemana-mana, dia nggak akan bergerak kemana-mana. Nah begitulah si pemalas. Dia seperti engsel yang berputar gitu ya, pintu yang berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Dia selalu berbaring, dia selalu ngantuk, dia selalu nggak punya tenaga, dia selalu pengen istirahat, padahal nggak pernah ngapa-ngapain. Pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan si pemalas? Kalau kata kitab Amsal, tadi yang kalian baca apa katanya? Hai pemalas, belajarlah kepada apa? Semut. Pernah lihat semut? Semut tuh kayak apa sih? Kayak gitu ya. Selalu apa? Selalu bersama gitu ya. Selalu berkumpul, dan tiap kali ada semut pasti ada apa? Ada makanan gitu ya, ada remah-remah, ada sesuatu yang akan dia ambil dan dia bawa untuk dia simpan. Menarik ya. Jadi semut itu nggak akan ada, jarang terjadi di daerah yang tidak ada makanannya. Sebab tujuan dia adalah untuk bekerja, menyimpan makanan, mencari makanan. Itulah kenapa semut ada, berarti di rumahmu ada sesuatu. Orang tua suka bilang, mau tahu nggak rumah kamu bersih apa nggak bersih? Gimana caranya? Lihat aja ada semutnya nggak? Ini mau bilang bahwa gitu ya, semut itu ada kalau ada sesuatu yang bisa diangkut, remah-remah makanan, bekas kamu jajan apa gitu ya, atau bahkan bangkai kecoa, dia bisa angkat nggak? Bisa angkat. Dan dikatakan kenapa sih Amsal harus ngomong semut? Karena biarpun tidak ada pemimpinnya, pengatur atau penguasanya, semut menyediakan rotinya di musim panas dan dia mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Artinya semut itu tipikal apa sih? Semut itu adalah semut yang rajin bahkan tanpa diawasi. Nggak perlu ada ratu semut di situ untuk ngeliatin, lu kerja, lu ambil makanan, enggak. Dia tahu bahwa pada dasarnya dia ada untuk bekerja. Dia rajin bahkan tanpa diminta. Dia pekerja keras untuk mengumpulkan makanannya. Dia pantang menyerah sekalipun medan untuk ngambil makanan itu nggak mudah gitu ya. Turun tong sampah, nanti dia naik lagi misalnya gitu ya. Wah pokoknya dia luar biasa. Dan dia penuh dengan perencanaan. Dia tahu ini musimnya aku untuk mencari
makanan. Supaya nanti gitu ya, kalau aku nggak bisa kemana-mana karena cuaca tidak mendukung, aku sudah punya persediaan makanan. Dan menariknya Salomo mengkontraskan itu kepada si pemalas. Apa kata Salomo tentang pemalas? Hai pemalas, berapa lama lagi kamu berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Beda sekali dengan semut yang selalu bekerja. Pemalas itu adalah orang yang mageran. Orang yang sedikit-sedikit bilang capek, padahal nggak ngapa-ngapain. Orang-orang yang sedikit bilang boleh nggak aku healing dulu, istirahat dulu, padahal belum berjuang. Orang-orang yang sedikit-sedikit menunda pekerjaan bilang gampang, santuy aja, masih ada besok, masih ada lusa. Kata siapa besok ada? Pede banget lu, gitu kan? Dan orang yang hidupnya tidak produktif. Karena apa? Karena dia cuman berbaring, main handphone, sedikit-sedikit buka Instagram, sedikit-sedikit main TikTok, Velocity misalnya gitu ya. Ada yang sudah buat Velocity gitu ya. Padahal tugasnya banyak. Nah, apa yang terjadi kalau orang hidup di dalam kemalasan? Amsal bilang apa? Baca bareng-bareng ya. Ayatnya ya. 3, 2, 1. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Waktu kamu hidup dalam kemalasan, masa depanmu seperti abu-abu. Emang orang yang gak malas masa depannya gak abu-abu, Bu? Abu-abu. Tapi setidaknya dia berjuang menuju sana. Tapi orang yang malas udah abu-abu, gak mau berjuang gitu ya. Kita gak pernah menentukan, gak bisa menentukan masa depanku akan seperti apa, gak ada yang pasti, betul kan? Apakah aku masih ada besok? Gak ada yang tahu juga. Tapi setidaknya adalah orang yang tidak malas atau orang yang berjuang, dia mengupayakan yang terbaik untuk membangun masa depannya. Sedangkan orang malas sedang membangun kehancurannya. Karena apa? Katanya, kamu akan mengalami kemiskinan. Kemiskinan itu mau ngomong situasi yang tidak mudah, serba kekurangan, serba tidak menyenangkan, tidak ada damai sejahtera. Sebab apa? Sebab harusnya kesempatan yang kamu pakai untuk mengejar impianmu dan untuk jadi berkat, kamu justru membuangnya dengan tiduran. Maka datanglah musim yang susah. Tapi kemudian kamu bilang, tenang aja Bu, harta orang tua saya banyak. Mau saya tidur-tiduran gak akan habis. Pertanyaannya, kata siapa gak akan habis? Apakah uang akan bertambah kalau kita tidak upayakan? Setiap hari kamu butuh makan nggak? Butuh makan. Uangmu akan kepake nggak? Akan kepake. Tapi kalau tiap hari kamu nggak bekerja untuk mengupayakan supaya duit ini bertambah, at least berbunga, dengan kamu pinter gitu ya, ini harus investasi apa ya dan sebagainya, kerjanya cuma main dan lain sebagainya. Apakah kamu akan tetap kaya? Jangan harap. Kamu akan jadi orang yang pada akhirnya minta-minta. Kamu akan jadi pada akhirnya orang yang apa? Padahal kamu dulu punya kesempatan untuk pakai semua yang kamu miliki, jadi berkat, berkarya gitu ya. Tapi apa? Karena kemalasan dan karena kesombonganmu, semuanya habis dan masuklah kamu pada masa depan yang tidak jelas. Maka pertanyaan selanjutnya, kenapa emangnya sih kalau aku males? Kenapa sebagai anak Tuhan aku tidak boleh malas? Ada yang tahu kenapa? Malas kan manusia, saya manusia. Kenapa saya nggak boleh malas sebagai anak-anak Tuhan? Misalnya ya, minggu depan kamu diminta pelayanan. Tapi karena malas, kamu menolak. Padahal kamu nggak punya kegiatan. Apa yang terjadi? Yang tadinya kamu bisa jadi berkat buat orang, yang tadinya kamu bisa memberi hidupmu untuk memuliakan Tuhan,
Yang tadinya kamu bisa pakai kesempatan hidupmu untuk apa ya? Untuk membawa kebaikan bagi orang, tapi karena rasa malasmu semuanya terhambat. Padahal sebagai anak Tuhan, kamu dipanggil apa sih sama Tuhan di tengah dunia? Apa tugasmu sebagai anak Tuhan di tengah dunia? Jadi terang. Tapi waktu kamu males untuk menerangi, apa yang terjadi? Kegelapan. Yang tadinya kamu bisa membawa berkat buat orang, yang tadinya lewat kehadiranmu kamu bisa membawa sukacita buat orang, tapi karena kamu lebih tergoda oleh rasa malasmu, akhirnya hilanglah kesempatan itu. Waktu kamu diminta orang tuamu untuk bantu bersihin apa? Cuci piring di rumah, tapi karena malas kamu menolak, apa yang terjadi? Kamu punya kesempatan loh untuk jadi berkat buat ibumu, iya nggak? Tapi karena kamu lebih memilih untuk main handphone, apakah kamu jadi berkat? Enggak. Bahkan orang tuamu akan ngedumel, katanya. Cuman nyuci piring doang, gak disuruh ngapa-ngapain. Tapi kamu enggak mau. Akhirnya damai enggak di rumah? Enggak. Ternyata malas itu bisa jadi perusak relasi, gitu ya. Malas itu bisa menjadi cara kita, gitu ya, menjadi anak-anak Tuhan yang tadinya harusnya bersinar tapi sama sekali tidak bersinar, dan kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Maka hari ini pesannya apa untuk kita? Sederhana. Kalau kamu hari ini masih suka males-malesan, kalau sampai hari ini kamu suka membuang waktumu, kalau sampai hari ini setiap kali mau ke gereja, mau persekutuan, ada persekutuan nggak di sini? Mau ikut PA gitu ya, mau pelayanan, mau ngerjain tugas, itu aja kamu masih males, maka hari ini Amsal bilang, lihat semut, dia nggak pernah males. Lihat semut, dia nggak lihat musim, dia selalu bekerja. Kalau semut aja yang diciptakan tidak seistimewa kamu, bisa sebaik itu, masa kamu enggak? Maka belajar dari semut, belajarlah untuk jadi anak-anak Tuhan yang rajin. Belajarlah untuk tidak malas-malasan. Jangan biarkan rasa malasmu merusak hidupmu, merusak masa depanmu, kamu masih sangat muda. Maka saat ini pakai waktu itu untuk belajar. Pakai waktu itu untuk bekerja. Pakai waktu itu untuk berkarya. Supaya apa? Supaya masa depanmu indah. Supaya kamu akan menyambut masa depan yang Tuhan rancangkan dengan baik. Dan pada akhirnya kamu bisa memuliakan Tuhan. Maka mari kita bertanya, sudahkah aku menjadi diriku yang rajin bekerja, rajin sekolah, rajin berkarya, atau jangan-jangan diriku yang sedikit-sedikit ngomong, males lu aja, males gue skip dulu hari ini, skip aja tiap minggu gitu kan, males gue lagi banyak kerjaan, padahal gak ngerjain apa-apa. Semua excuse doang. Supaya apa? Supaya kamu berbaring di kamarmu yang penuh dengan AC dan kamu main internet doang. Kamu kehilangan kesempatan hidupmu yang paling baik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan namanya. Pertanyaannya, apa yang harus aku lakukan? What can I do? Yang pertama, cara yang paling sederhana supaya kamu melawan rasa malas. Kamu buat goalsmu apa? Karena seringkali orang malas itu adalah orang yang gak tahu tujuannya apa, bener ya? Orang yang gak tahu mau ngapain, nah itu gak ada goalsmu. Setiap kali hendak mengerjakan sesuatu, set the goals. Goals aku apa sih di gereja ini? Aku mau melayani Tuhan. Aku mau berkarya. Aku mau supaya aku lulus SMA, aku masuk perkuliahan yang aku mau. Set the goals. Supaya apa? Supaya kamu tahu how to step. Karena kamu udah tahu tujuanmu kemana. Kalau kamu nggak tahu tujuanmu kemana, ngelangkah pun kamu bingung. Dan kamu bilang santai aja, masih ada hari besok. Jangan. Set the goals dan tulis apa yang harus aku lakukan. To-do list secara detail. Kalau kamu tahu kamu orang yang paling bingung ngapain, dengan jelas tulis. Hari ini aku mau mengerjakan PR ini. Habis itu aku main, istirahat. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Habis itu aku ngerjain tugas ini. Setelah itu aku baru buka handphone lagi. Itu artinya apa? Kamu punya perencanaan yang baik.
Kamu tahu kamu akan membangun hidupmu seperti apa, dan kamu sedang melawan rasa malas. Yang pertama. Yang kedua, kerjain aja dulu gitu ya. Gak perlu babi bu bebo, gak perlu langsung aduh kayaknya susah. Jangan, kerjain aja dulu. Kadang-kadang kita belum ngerjain udah bilang susah. Apa yang terjadi itu jadi mindset buatmu setiap kali kamu mau mengerjakan sesuatu. Ah susah, nanti malu di depan, nanti apa kata orang. Jangan, kerjain aja dulu. Apapun hasilnya nanti, kamu akan lihat dan kamu akan belajar. Jadi, yang pertama, kerjakan dan jangan menunda-nunda. Semua yang dikasih, semua yang diberikan, kerjakan. Supaya apa? Supaya kamu mau bilang bahwa aku melawan rasa malasku. Dan aku mau sungguh-sungguh pakai hidupku untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang malas adalah orang yang tidak menghargai waktu. Tahu nggak waktu itu siapa yang kasih? Kamu bisa punya waktu itu siapa yang kasih sih? Tuhan. Maka kalau kamu tidak menghargai waktu, artinya kamu tidak menghargai Tuhan. Menghargai waktu itu sesimpel datang jangan telat misalnya gitu ya. Menghargai waktu itu sesimpel kamu tahu ini waktunya tidur. Kamu tahu ini waktunya main. Kamu tahu ini waktunya belajar. Kalau lagi di kelas jangan buka handphone gitu ya. Karena kamu tahu itu waktunya belajar. Itu kamu menghargai waktu. Sedangkan orang yang malas itu nggak menghargai waktu. Dia bilang gampang nanti ada waktunya, gampang nanti ada waktunya. Tiba waktunya nggak punya waktu. Orang yang tidak menghargai waktu. Dia membuang waktunya sia-sia untuk hal-hal yang hanya membuat dia senang sesaat. Tapi dia tidak memikirkan masa depannya. Maka yang ketiga, kalau kamu mau melawan rasa malasmu, belajar menghargai waktu. Belajar menghargai Tuhan, Sang Pemberi waktu, dan memakai kesempatan hidupmu dengan baik setiap detik, setiap menit untuk mengerjakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kalau Minggu Prapaskah adalah minggu-minggu pertobatan, benar ya? Hari ini kita Minggu Prapaskah keberapa teman-teman? Keempat, benar ya? Hari ini kita masukin Minggu Prapaskah keempat. Ada berapa lagi Prapaskahnya? Sampai berapa Prapaskah itu? Sampai 6 gitu ya. Masih ada 2 lagi. Sampai pada akhirnya kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Maka di Minggu Prapaskah yang keempat ini, yuk kita tobat. Yuk kita tobat dari yang kita si pemalas. Mari kita menjadi bijaksana dan rajin seperti si semut. Supaya apa? Supaya melalui apa yang sudah kita nikmati, hidup yang Tuhan berikan pada kita, ternyata hidup kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Belajar dengan baik, bekerja dengan baik, melayani Tuhan dengan baik, dan percayalah segala sesuatu ada waktunya, maka pakai setiap waktu itu dengan baik. Tuhan menolongmu, Tuhan memampukanmu, agar semangat berkarya dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Saat hening untuk kita. Baik, saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri bersama sebagai respons pemberitaan firman Tuhan yang barusan kita dengar bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Yuk teman-teman, mari kita sama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Selamat pagi ya Tuhan, sungguh ucap syukur kalau Engkau telah memanggil setiap kami untuk boleh beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami boleh mengaplikasikan firman-Mu untuk tidak bermalas-malasan, tetapi ajarkan kami untuk boleh memakai waktu setiap kami hanya untuk memuliakan-Mu saja. Ya Tuhan, kini kami ingin mengangkat beberapa pokok doa, kiranya Tuhan yang menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk segala hal yang sedang dikerjakan dalam segala permasalahan sosial, perekonomian, politik yang terjadi di negara kami ya Tuhan. Berdoa untuk setiap keputusan dan apa yang dilakukan, kiranya sesuai kehendak-Mu saja. Berdoa juga untuk para pemimpin baru, kiranya Tuhan saja yang bekerja melalui mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kegiatan sekolah, perkuliahan, pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan yang pimpin, kami boleh menikmati setiap prosesnya dan mengaplikasikan firman Tuhan di tengah-tengah kegiatan kami. Kami juga mau berdoa untuk yang remaja yang akan dilaksanakan Juni nanti. Tuhan, berdoa untuk segala persiapan dan panitia-panitia yang boleh terlibat. Kiranya Tuhan sajalah yang menolong dalam persiapan acara, publikasi, follow up, persiapan pembimbing. Kiranya semua ini hanya untuk menyenangkan-Mu saja ya Tuhan. Sehingga camp remaja ini juga bisa menjadi wadah anak-anak yang boleh ikut nanti juga dapat mengenal dan berjumpa dengan-Mu secara pribadi. Kami juga mau berdoa untuk training liturgos yang akan dilaksanakan di bulan April. Berdoa untuk segala persiapan dan kiranya training liturgos ini juga dapat menjadi wadah kami sama-sama boleh belajar bagaimana kami boleh melayani Tuhan sebagai liturgos yang baik dan sesuai dengan apa yang ingin Tuhan kehendaki dalam pelayanan kami sebagai liturgos. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun yang boleh Tuhan tambahkan kepada mereka. Tuhan juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir pada hari ini karena sakit. Kiranya Tuhan sajalah yang menolong melalui dokter dan obat-obatan serta istirahat yang cukup. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir pada hari ini, mungkin sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap mereka boleh melewati dan menyelesaikan pergumulan mereka. Tuhan, inilah segenap doa dari kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita ingin memberikan persembahan kita. Dan ayat persembahan kita hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan teman-teman, buat teman-teman yang belum dapat amplop, teman-teman boleh angkat tangannya supaya tim pelayan yang melayani hari ini bisa bantuin kasih amplopnya. Agak tinggi ya teman-teman supaya kelihatan. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan non-tunai, teman-teman juga bisa scan QR Code yang ada di bangku, di belakang bangku
dari teman-teman. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu baru. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Buat teman-teman yang sudah memberikan persembahan, aku ajak untuk bangkit berdiri. Atas bunga mawar harum indah dan terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri kebiasaan, dan firman-Mu yang berlimpah agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan ini dan selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Kalau kami boleh sama-sama memberikan persembahan untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati persembahan kami Tuhan, supaya persembahan kami boleh dapat memperluas kerajaan-Mu lagi. Dan kami berdoa juga Tuhan, kiranya persembahan kami boleh dikelola dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman silakan untuk duduk. Oke, malas itu adalah dosa. Iya atau enggak teman-teman setelah kita mendengarkan firman hari ini? Kalau iya boleh kasih jempolnya ke atas. Oke, thank you. Berarti kita sama-sama setuju bahwa malas itu merupakan dosa ya teman-teman. Dan waktu kita hidup di dalam kemalasan, tandanya itu kita membuang kesempatan kita dan kita nggak berjuang buat mengupayakan masa depan kita. Kayak yang Pendeta Gabriela udah sampaikan, ketika kita malas, kita itu membuang kesempatan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kayak yang harusnya kita bisa, misalnya yang di rumah kita bisa bantuin orang tua, terus misalnya mama kita juga jadi happy, itu ya tandanya kita bisa menjadi berkat gitu buat orang lain. Tapi kalau kita males, tandanya ya kayak orang juga bisa nggak happy gitu. Dan sebagai anak Tuhan, kenapa sih kita nggak boleh malas?
Karena ya yang tadi aku udah sampaikan, jadi aku harap teman-teman mulai hari ini kita bisa belajar buat nggak menyia-nyiakan waktu dari Tuhan yang Tuhan udah berikan untuk kita. Dan ada satu lagu, judulnya itu I Give You My Heart, yang artinya ya memberikan hati kita untuk Tuhan. Dan ketika kita menjalani hidup, kita pasti harus memakai hati kita gitu kan untuk jalanin hari-harinya. Dan lewat lagu ini kita diingatkan kembali bahwa hidup kita itu punya Tuhan, hidup kita itu milik Tuhan. Dan maka dari itu mari kita berikan hati kita untuk Tuhan, mari kita belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. This is my desire. Aku pengen teman-teman buat sama-sama kita renungin lagu ini, kita nyanyiin dengan sungguh-sungguh. My heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my
Mari kita berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk ibadah yang indah yang boleh terjadi. Kiranya kasih setiamu terus melangkah bersama dengan kami, sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kami, di sanalah kami setia menjadi anak-anak Tuhan yang rajin berkarya dan memuliakan nama Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami ya Allah untuk menerima berkat dari-Mu. Kiranya kasih Allah Bapa menuntunmu untuk terus melanjutkan kehidupan di dalam kasih sayang-Nya. Kiranya teladan Kristus memberikanmu semangat untuk rajin berkarya sepertinya. Dan kiranya api Roh Kudus mengobarkan jiwamu untuk terus setia melayaninya dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana. Amin. Hosana, 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 Hosana. Hosana, amin, amin, amin. Oke, teman-teman, mari kita katakan sekali lagi, I give you my heart. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Terima kasih. Oke, aku akan membacakan Wartalisan hari ini 30 Maret. Welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir hari ini. Kami undang kalian untuk datang lagi minggu depan. Oke.
Untuk tema hari ini yaitu males dibawakan sama Pendeta Gabriela Natania, dan di minggu depan tanggal 6 April yaitu dengan tema Root of All Sin yang akan dibawakan oleh Ko Julham. Untuk pelayan hari ini 30 Maret, pemimpin liturgisnya adalah Cinesa, PP-nya ada Jennifer, BWDS-nya ada aku, Hana, PIC-nya ada Grace Morangkir, MCCG-nya ada Tifa Lenka dan Jesslyn O. Untuk absennya ada Kenia. Diganti tadi. Oke, di minggu depan untuk pemimpin liturginya ada Ko Steven, PP-nya Rebecca, BWDS-nya ada Grace V. Bentar ya. Oke, PIC-nya ada Stefanesa, MCCG-nya ada Ko Steven, absennya ada Krisalin. Untuk pemusik hari ini, pianisnya Hazel, gitarisnya pianisnya Hazel dan Mitzi, singernya ada Wilson dan Phoebe, drumnya ada Koko Cengcung. Untuk di tanggal 6 April, pianisnya ada Cheryl, gitarisnya ada Odi, singernya ada Abel dan Marvel, dan drumnya Hansel. Oke, untuk job mulmet minggu ini, soundnya ada Ko Daniel, slide-nya ada Jesslyn N, switcher dan kamera belakangnya ada Novel, diganti sama Odi. Untuk di minggu depan, tanggal 6 April, soundnya ada Darren, slide-nya ada Siska, switcher dan kamera belakangnya ada Habel. Untuk job aktivis minggu ini, PJTD-nya ada Tifa Lenka, Asher Collector-nya ada Meisha, Hana, Habel, dan Odi. Tanggal 6 April, PJTD-nya ada Kenia, Asher Collector-nya ada Kalista, Nina, Ethan, dan Yosef. Oke, untuk hari ini, di minggu ini, yang kelas beta akan ada kelanjutan dari pembinaan dengan tema tujuan hidup khusus yang akan dibawakan Ko Doni. Jangan lupa teman-teman yang beta di jam 11 di lantai 3 ya, bukan di lantai 2, lantai 3. Oke, untuk hari ini, untuk kelas Alpha dan Omega libur, jadi tidak ada pembinaan ataupun KTB ya. Nah, ada info untuk minggu depan, cuman aku belum cantumin. Untuk minggu depan di tanggal 6 April untuk kelas Alpha akan ada pembinaan dengan tema Becoming a New Person yang dibawakan sama Pendeta Markus. Untuk kelas Beta juga akan ada pembinaan dengan tema Natural and Spiritual Gift, Identitas dalam Kristus, dibawakan sama Chief Virgin juga. Nah, untuk kelas Omega minggu depan akan KTB bahan, jadi jangan lupa untuk infoin ke anak-anaknya buat pembimbingnya, dan jangan lupa ingetin pembimbingnya juga. Oke, mungkin itu aja. Happy Sunday teman-teman.